Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel 1001 Soal CPNS. Di kesempatan ini saya akan berbagi cara menyelesaikan 10 soal TIO dari berbagai materi. Dan tentu saja ini semua untuk teman-teman yang akan mempersiapkan diri ujian masuk sekolah kedinasan ataupun CPNS. Tapi sebelum kita lanjut, support channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan ini semua gratis ya teman-teman. Terima kasih sudah mengklik tombol subscribe. Sekarang kita lanjut. Soal yang pertama adalah dengan mengendarai mobil, Hendra berangkat dari kota P menuju kota Q pada pukul 8.30 dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Pada saat yang sama, Rip mengendarai sebuah mobil dari kota Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Mereka berjanji untuk berhenti jika ketemu. Ternyata mereka bertemu di kota O pada waktu yang bersamaan. Jika jarak kota P ke kota Q adalah 450 km, maka jarak O ke kota P adalah, tadi ada Erik ya, dan Hendra. Hendra berangkat dari kota P dengan kecepatan 90 km per jam. Kemudian dari kota Q ada Erik dengan kecepatan 60 km per jam, dan mereka akan berjanji bertemu di kota O. Sesuai dengan soal, jarak kota P ke kota Q adalah 450 km. Yang ditanya adalah jarak kota O ke kota P. Caranya adalah jumlahkan kecepatan Hendra dan kecepatan Erik. Kalau kita jumlahkan itu 150. Kemudian 450 kita bagi dengan 150, hasilnya adalah 3. Karena yang ditanya adalah kota P, jarak kota P ke kota O atau kota O ke kota P, kecepatannya 90, kemudian kita kalikan 90 dikali 3 sama dengan 270 km. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan teman-teman? Sekarang kita lanjut. Soal nomor 2 adalah perbandingan dua bilangan adalah 5:2. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 15. Kedua bilangan tersebut adalah. Cara menjawab soal seperti ini, kita misalkan dulu kedua bilangan tersebut adalah A dan B dengan perbandingan 5:2 dan selisih sama dengan 15. Yang ditanya adalah bilangan A dan bilangan B. Untuk mencari A, caranya adalah 5 dibagi selisih perbandingannya 5 kurang 2 ya, dikali 15. Ini kita coret, hasilnya adalah 25. Untuk mencari nilai B, caranya juga sama. B sama dengan 2/3 dikali 15. Ini coret, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 25 dan 10, hasilnya B. Mudah kan teman-teman? Sekarang kita lanjut. Soal nomor 3 adalah 6 tahun yang lalu usia Nove 3 kali lebih tua dari usia Randi. Jika sekarang usia Nove 2 kali usia Randi, berapakah jumlah usia mereka? Untuk mempermudah menjawab soal seperti ini, kita misalkan dulu usia Nove itu A dan usia Randi kita buat B.
Ini ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah 6 tahun yang lalu dan 3 kali lebih tua. Persamaannya adalah A dikurang 6 sama dengan 3 buka kurung kali B dikurang 6. Dan persamaan kedua, usia Nove 2 kali usia Randi. Jadi A sama dengan 2B. Selanjutnya ini kita kali ke dalam, 3 kali B dan 3 kali 6. Kemudian A, nilai si A kita ganti ke sini. Berarti 2B dikurang 6 sama dengan 3B dikurang 18. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini. Berarti pengurangan ya. Kalau pindah ruas dia pengurangan apabila dia ini positif ya. Berarti 3B dikurang 2B. Dan kemudian yang 18 minus 18 kita pindahkan ke sini jadi positif ya. Berarti 18 dikurang 6. Jadi hasilnya adalah 12 sama dengan B atau B sama dengan 12 sama saja. Setelah nilai B kita peroleh, kemudian kita ganti ke sini. A sama dengan 2B, berarti A sama dengan 2 kali 12 dan A sama dengan 24. A sudah kita peroleh dan B sudah kita peroleh. Jadi jumlah usia mereka adalah 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4 adalah perbandingan jumlah kelereng Adi dan Andre adalah 7:5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng Agus dan Adi adalah 3:4. Jika selisih kelereng Adi dan Andre adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Agus adalah. Untuk mempermudah menjawab soal seperti ini, kita misalkan Adi itu adalah A dan Andre itu kita buat B dan Agus kita buat C. Perbandingan A dan B adalah 7:5. Kemudian perbandingan Agus dan Adi, C banding A ya. C banding A sama dengan 3:4. Yang ditanya adalah Agus dan jumlah selisih ya, selisih kelereng Adi dan Andre sama dengan 16. Untuk menjawab atau melanjutkan soal seperti ini, yang ditanyakan Agus ya. Berarti terlebih dahulu kita cari dulu nilai A dari sini. Jadi A sama dengan 7/2. 2 itu berasal dari kurangkan perbandingannya. 7 kurang 5 ya. Jadi kali 16. Ini kita coret. Jadi nilai A sama dengan 56. Kemudian lanjut kita cari nilai C atau Agus. Caranya adalah dengan menggunakan perbandingan ini. Jadi C sama dengan 3/4 dikali banyak kelereng A. Jadi C sama dengan, ini kita coret ya. Hasilnya adalah 42. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P dan Q adalah ada 2 tabung P dan tabung Q, dan tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q. Berarti
tinggi P sama dengan 2 kali tinggi Q. Dan jari-jarinya setengah dari tabung Q atau RP sama dengan setengah RQ. Kemudian volume atau isi rumusnya adalah VR kuadrat T. Yang ditanya adalah perbandingan isi tabung P dan Q. Berarti P per Q sama dengan rumus volume ya, VR kuadrat kali tinggi P, dan untuk tabung Q VR kuadrat kali tinggi Q. Nah, kemudian kita ganti RP ini, yang ini ya, RP sama dengan setengah RQ, karena ini pangkat 2, berarti setengah juga di pangkat 2, setengah pangkat 2 sama dengan 1/4, dan tinggi P kita ganti menjadi 2Q. Lanjut, sama dengan V 1/4 R kuadrat dikali 2 tinggi Q per V R kuadrat kali tinggi Q. Ini kita coret, ini coret, sekarang ini juga kita coret dan kita coret. Jadi sisanya sekarang adalah 1/4 dikali 2, dan ini boleh kita coret lagi, ini jadi 2 ya. Jadi 1/2 per 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Maka perbandingan P dan Q adalah 1/2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut, soal nomor 6 adalah umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari petani dan nelayan adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para petani adalah 35 tahun dan umur rata-rata para nelayan adalah 48 tahun, perbandingan jumlah nelayan dan petani adalah, kita misalkan jumlah petani kita buat M, jumlah petani kita buat M, dan jumlah nelayan kita buat N. Jumlah nelayan kita buat N ya. Rumus untuk rata-rata gabungan adalah rata-rata gabungan sama dengan nilai rata-rata dari petani dikali banyak petani plus nilai rata-rata nelayan dikali banyak nelayan dibagi jumlah banyak petani dan nelayan. Kemudian rata-rata gabungannya adalah 40 ya. Berarti 40 sama dengan rata-rata petani 35 tahun dikali banyak petani, kemudian rata-rata nelayan 48 dikali banyak nelayan dibagi jumlah atau banyak petani plus banyak nelayan. Kemudian ini kita kali ke sini, berarti 40M plus 40N sama dengan 30M plus 48N. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini jadi pengurangan ya, dan ini juga kita pindahkan jadi pengurangan. Berarti 40M sama dengan 40M dikurang 35M sama dengan 48N dikurang 40N. Jadi 5M sama dengan 8N. Ini perlu kita perhatikan ya. Yang ditanya perbandingan jumlah nelayan ya. Nelayan dan petani. Perbandingan jumlah nelayan dan petani. Berarti nelayan ini tadi adalah N ya. Berarti dia N per M ya. N per M, bukan M per N ya. Ini harus
benar-benar diperhatikan. Nah, dari sini kita boleh buat N per M sama dengan 5 per 8. Dan perbandingannya adalah 5:8. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7 adalah seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Ini singkat saja, rata-rata gabungan atau rata-ratanya adalah 85 ya. Jadi 85 sama dengan kita jumlahkan semua nilainya dan kita misalkan nilai kelima itu adalah X. Jadi 91 plus 88 plus 86 dan 78 dibagi banyaknya data ya, atau banyaknya nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kalikan ke sini, 85 kali 5 sama dengan 425 dan jumlah sini semua adalah 343. Jadi nilai X sama dengan, kita kurangkan ini ke sini. 425 dikurang 343, jadi X sama dengan 82. Jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8 adalah seorang pria akan melamar pekerjaan di kota A. Dia berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke timur sejauh 30 km, belok lagi ke selatan sejauh 40 km menuju kota Z, belok lagi ke timur sejauh 80 km, dan terakhir belok ke selatan sejauh 60 km dan sampailah di kota A. Jarak sebenarnya kota A ke rumah pria tersebut adalah, jadi kita buat dulu rumahnya sebagai patokan ya, dan dia berkendaraan menuju ke timur sejauh 30 km dan belok lagi ke selatan sejauh 40 km dan sampailah di kota Z. Kemudian si pria tersebut berjalan lagi ke ke timur ya, ini ke timur sejauh 80 km dan belok lagi ke selatan sejauh 60 km dan sampailah ke kota A. Jauh juga ya perjalanannya. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan adalah jarak kota A dari rumah pria tersebut. Oke, caranya adalah ini ya, jarak sebenarnya berarti yang ini. Nah, untuk mencari jarak yang ini, caranya adalah rumus Pythagoras ya. Untuk mencari sisi miring, ini dikuadratkan, jumlahkan, kemudian diakarkan. Caranya adalah seperti ini. Nah, iya ya, inilah rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring di segitiga siku-siku. Jadi 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Akar dari 30 kuadrat plus 40 kuadrat hasilnya adalah akar 2500. Jadi jarak dari sini ke sini sama dengan
km. Kemudian dari kota Z ke kota A adalah caranya sama seperti ini ya, berarti 80 kuadrat akar dari 80 kuadrat plus 60 kuadrat. Jadi kalau kita buat seperti ini hasilnya adalah 100 km. Jadi jarak sebenarnya adalah kita jumlahkan aja dari sini ke sini dan dari sini ke sini, berarti 50 plus 100. Hasilnya adalah D. Dan ini adalah soal yang keluar tahun 2018 ya. Dan mudah-mudahan ini keluar lagi pada tahun ini. Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut soal nomor 9. Ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah 12 cm dan lebar 9 cm. Apabila pada peta tersebut mempunyai skala 1:200, maka luas sebenarnya dari kota tersebut adalah. Jadi kita buat dulu panjangnya sama dengan panjang sebenarnya ya. 12 dikali skalanya 200 dibagi, kita ubah ke meter atau dibagi 100 ya. Jadi panjang sebenarnya adalah 24 meter. Oke, kemudian lebar sebenarnya adalah 9 dikali 200 dibagi 100. Hasilnya adalah 18 meter. Kemudian luas, berarti rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 24, lebarnya 18, berarti 24 dikali 18 adalah 432 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 10 adalah sebagai berikut. Seorang siswa memperoleh nilai ujian 78,1, 83,5, dan 92,1 untuk 3 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran keempat jika ia ingin memperoleh nilai rata-rata 87,5? Dan ini untuk kawan-kawan semua ya, coba dikerjakan dan dijawab di kolom komentar ya. Saya tunggu di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, semoga sukses. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan tunggu pembahasan selanjutnya dari saya. Terima kasih.